Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film Tiongkok berjudul Love the Way You Are. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Zhou Linlin dan teman masa kecilnya Fang Yuke yang tiba-tiba terlibat dalam hubungan tak terduga. Situasi mereka makin rumit ketika Ruting, mantan pacar Fang Yuke yang dulu menghilang, tiba-tiba kini muncul lagi dan masih mengharapkan Fang Yuke. Ditambah lagi, setelah mengenal dekat Fang Yuke, Linlin menyadari kalau ada sepercik rasa yang muncul untuknya. Bagaimana lika-liku kehidupan Linlin? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan pengenalan tokoh utama kita, Linlin yang ceria dan berjiwa bebas, dan Fang Yuke yang pendiam dan kutu buku. Linlin dan Fang Yuke tinggal bersebelahan. Meskipun demikian, keduanya tidak dekat. Mungkin karena sifat mereka yang bertolak belakang. Fang Yuke adalah anak yang rajin, pintar, dan punya segudang penghargaan. Sementara Linlin malas belajar karena ia tidak memiliki impian masa depan. Sejak dulu, ia selalu berpikir akan mewarisi toko kelontong milik orang tuanya. Karena sifat malasnya ini, Ibu Linlin selalu membandingkannya dengan Fang Yuke. Makanya, Linlin awalnya benci sekali kepada Fang Yuke. Sampai suatu hari, karena kesal melihat Linlin yang tidak pernah belajar, Ibu Linlin menarik Linlin melihat kamar Fang Yuke dan memberinya ultimatum untuk belajar. Linlin hanya boleh berhenti belajar jika lampu kamar Fang Yuke mati. Akhirnya, dengan terpaksa, Linlin menuruti sang ibu dan rasa tidak sukanya makin menjadi kepada Fang Yuke. Namun kemudian, sebuah ide tercetus di kepala Linlin. Ia ingin menjodohkan Fang Yuke dengan kembang sekolah bernama Ye Ruting. Berharap bila Fang Yuke jatuh cinta, ia akan berhenti belajar. Singkatnya, misi Linlin berhasil. Ada rumor yang mengatakan bahwa Fang Yuke dan Ruting berpacaran. Lampu kamar Fang Yuke pun akhirnya mati dan Linlin mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi, itu hanya sementara, karena seminggu kemudian lampu kamar Fang Yuke kembali menyala dan Linlin harus kembali belajar. Linlin mengira ada masalah di antara Fang Yuke dan Ruting, karena tak lama setelahnya Ruting pindah sekolah. Waktu terus berlalu, dan tanpa disangka, berkat paksaan untuk mengikuti kebiasaan belajar Fang Yuke, Linlin jadi berhasil tembus masuk ke salah satu kampus terbaik. Kelulusan mereka pun disambut meriah oleh para tetangga. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Linlin dan Fang Yuke ke kampus baru mereka. Linlin tahu, meskipun berhasil masuk kampus terbaik, jurusan yang menerimanya bukanlah jurusan favorit. Jadi, Linlin sangat menyayangkan Fang Yuke yang pintar harus terjebak bersamanya di jurusan peternakan. Fang Yuke menjelaskan kalau ia bisa mengambil dua jurusan saat sudah masuk kuliah nanti. Di kampus baru mereka, Linlin bertemu dengan seorang senior tampan bernama Xiaoxi. Selain itu, selama berkuliah, ia akan tinggal di asrama. Teman sekamar Linlin adalah Ji-er dan Dabai. Tanpa diduga, ternyata Ruting juga masuk ke kampus yang sama. Ia mengambil jurusan biologi dan masih cantik juga populer seperti dulu. Akan tetapi, Fang Yuke terlihat tidak menyambut baik pertemuan kembalinya dengan Ruting. Bahkan, Ruting kelihatan terkejut dengan sikap Fang Yuke. Di pesta penyambutan mahasiswa baru, secara tak terduga, tiba-tiba Fang Yuke mendeklarasikan kalau Linlin adalah pacarnya, yang tentu saja membuat Linlin kaget juga bingung. Sikap aneh Fang Yuke yang muncul sejak bertemu kembali dengan Ruting ini membuat Linlin bertanya pada Ji-er apa yang terjadi kepada Fang Yuke dan Ruting dulu itu. Setelah mendengar jawaban Ji-er, Linlin jadi berkesimpulan kalau Fang Yuke sebenarnya masih menyukai Ruting. Namun karena dulu Ruting mencapakannya, kini Fang Yuke berusaha memanfaatkan Linlin untuk membuat Ruting kesal. Karena tidak ingin terjebak dalam situasi yang aneh dan rumit ini, Linlin memutuskan untuk membantu Fang Yuke dan Ruting berbaikan. Linlin dan Fang Yuke mulai menjalani kehidupan perkuliahan mereka. Salah satu dosen mereka bernama Profesor Wang memberikan tugas untuk merawat dan mendata kelinci. Setiap mahasiswa diberi satu kelinci yang tiap harinya mulai jam 5 pagi harus dirawat dan dicatat perkembangannya. Semua orang mengeluh keberatan.
Akhirnya, Linlin dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas tersebut sendirian. Linlin menyadari kalau Fang Yuke tidak ikut masuk ke kandang. Usut punya usut, ternyata Fang Yuke fobia terhadap hewan berbulu. Alasannya, dulu Fang Yuke pernah memiliki peliharaan berupa seekor ayam bernama Fluffy, yang sangat disayanginya. Tapi suatu hari, Fang Yuke pulang sekolah dan melihat Fluffy sudah berada di dalam panci di atas kompor. Sejak saat itu, Fang Yuke memiliki ketakutan terhadap bulu hewan. Sementara itu, Linlin diundang ke pesta ulang tahun Ruting, dan ia memutuskan untuk mengajak Fang Yuke. Dari JR, tema pesta Ruting adalah pesta dansa. Ruting akan berdandan seperti seorang putri dan akan mencari pria untuk menjadi pasangannya di dansa pembuka. Jadi diam-diam, Linlin mengajarkan Fang Yuke menari dan berdansa dengan harapan Fang Yuke lah yang akan dipilih untuk menemani Ruting. Linlin kurang puas dengan upaya Fang Yuke karena wajahnya masih terlihat terlalu kaku dan serius. Linlin kemudian meminta Fang Yuke untuk membayangkan berdansa dengan gadis yang disukainya agar ekspresinya sedikit melembut. Di hari pesta, selagi menunggu kedatangan Fang Yuke, Linlin meminta Ruting untuk memberikan kesempatan dansa kepada Fang Yuke. Setelah mengatakan itu, Linlin duduk bersama Xiaoxi. Tak berapa lama, Fang Yuke datang dengan penampilan yang sangat berbeda. Perubahan 180 derajat ini membuat semua orang yang hadir di pesta terpesona sampai tidak mengenalinya. Ruting mengira Fang Yuke berubah demi dirinya, akan tetapi saat Ruting mengajaknya berdansa, Fang Yuke menolaknya dengan berkata kalau ini adalah pesta dansa pertamanya, dan ia ingin dansa pertamanya adalah bersama pacarnya. Fang Yuke lalu menarik Linlin naik ke atas panggung untuk berdansa. Linlin yang sudah mabuk bingung mengapa Fang Yuke malah berdansa dengannya, bukannya Ruting. Fang Yuke bersikeras kalau alasannya adalah karena Linlin lah pacarnya. Namun, Linlin malah menjabarkan fakta-fakta bahwa mereka bukanlah pasangan yang bahkan tidak pernah saling bicara meskipun bertetangga. Secara tiba-tiba, lagi-lagi Fang Yuke mengejutkan semua orang. Ia mencium Linlin dan mencuri perhatian semua tamu undangan beserta tuan rumahnya. Keesokan harinya, Linlin terbangun di apartemen Fang Yuke ditemani oleh Dabai. Tapi pagi itu, Ruting mendatanginya di kandang kelinci dan mengatakan kalau ciuman semalam tidak berarti apapun. Ruting minta maaf karena telah menyeret Linlin ke dalam drama hubungannya bersama Fang Yuke. Menurut Ruting, semua yang dilakukan Fang Yuke ini adalah untuk membuat Ruting marah karena sedih dulu Ruting meninggalkannya tanpa pamit. Setelah mendengar ucapan Ruting, seharian itu Linlin menjadi kesal dan uring-uringan. Linlin menemui Fang Yuke dan minta putus darinya. Melihat Linlin marah-marah, membuat Fang Yuke tahu kalau semalam itu adalah ciuman pertama Linlin. Fang Yuke lalu memberikan sebuah laptop baru untuk menggantikan laptop lama Linlin yang rusak. Tapi Linlin masih tidak ingin menyerah. Ia mendesak Fang Yuke untuk menjelaskan mengapa Fang Yuke menciumnya semalam jika dirinya hanyalah tameng dan pelarian yang dimanfaatkan Fang Yuke untuk membalas Ruting. Fang Yuke nampak kesal. Tanpa menjawab, ia langsung pergi meninggalkan Linlin. Akhirnya, untuk membalas sikap Fang Yuke, Linlin mulai melakukan tindakan kekanak-kanakan terhadapnya. Mulai dari menghujaninya dengan telepon tidak penting, mengerjainya, sampai dengan memintanya untuk membelikan keperluan wanita. Sementara itu, Ruting juga mulai bergerak mendekati Fang Yuke. Melihat hal ini membuat Linlin terlihat agak gelisah. Suatu pagi, Linlin terlambat datang ke kandang kelinci. Sesampainya dia di sana, ia melihat seseorang telah menyalakan penghangat di luar kandang. Linlin memeriksa kelinci-kelinci seperti biasa. Hingga sampai di kandang kelincinya sendiri, Linlin melihat kelincinya tak bergerak sama sekali. Linlin panik dan langsung menelpon Fang Yuke. Fang Yuke datang dan sekuat tenaga berusaha mengatasi fobianya. Ia lalu menyuruh Linlin menyuntikkan glukosa kepada si kelinci sementara ia sendiri menyanyikan sebuah lagu untuknya. Singkatnya, kelinci Linlin pun berhasil diselamatkan. Lalu, suatu ketika, Linlin tidak sengaja mendengar percakapan Ruting dan teman-temannya di toilet. Ruting mengaku kalau ia dari dulu tidak pernah menyukai Fang Yuke, tetapi ia hanya tidak ingin kehilangannya.
Apalagi kini setelah ia menyadari kalau Linlin sepertinya mulai naksir Fang Yuke. Linlin marah karena bisa-bisanya Ruting tega mempermainkan perasaan orang lain dan menganggapnya sebagai hiburan. Di kelas, Profesor Wang menyampaikan berita yang mengejutkan untuk seisi kelas terutama Linlin. Kelinci-kelinci tersebut ternyata adalah kelinci percobaan. Profesor Wang menugaskan para mahasiswa untuk menyuntikkan satu zat terakhir kepada kelinci masing-masing. Bila sudah mendapatkan hasil uji coba, maka penelitian selesai dan mereka harus tanda kutip menidurkan kelincinya. Linlin yang sudah terlanjur sayang dengan para kelinci keberatan dan memprotes keputusan itu. Linlin mendebat Profesor Wang dan mendesaknya agar mau mencari cara lain selain menidurkan para kelinci. Setelah perdebatan alot, akhirnya Profesor Wang memberikan kesempatan pada Linlin untuk mencari cara mengakhiri penelitian ini tanpa harus menidurkan kelinci-kelinci tersebut. Karena ini adalah proyek kerjasama antara jurusan peternakan dan biologi, maka Linlin harus bisa meyakinkan mahasiswa jurusan biologi untuk mau mendukungnya. Sayangnya tidak ada satupun orang yang mau kecuali Ruting. Tentu saja situasi ini tidak membuat Linlin senang karena ia sudah tahu niat Ruting yang sebenarnya. Benar saja, Ruting bersedia membantu Linlin bukan karena peduli. Ruting mengajukan syarat agar Linlin menjauhi Fang Yuke bila ingin mendapatkan bantuannya. Linlin menolak mentah-mentah tawaran Ruting. Suasana hati Linlin yang sudah buruk itu diperparah saat melihat Fang Yuke dan Ruting sedang berpelukan. Sementara itu, teman-teman sekelas Linlin juga dilema. Mereka tahu sebesar apa yang telah dilakukan Linlin untuk merawat kelinci-kelinci tersebut. Mereka juga bimbang apakah harus menidurkan kelinci masing-masing. Dengan putus asa, Linlin membawa semua kelinci pergi. Aksinya itu terekam melalui CCTV dan membuat teman-temannya kagum karena hanya Linlin yang berani nekat melakukan hal seperti ini. Fang Yuke yang merasa tahu kemana Linlin akan membawa para kelinci pergi, segera menyusulnya menggunakan kereta. Sesampainya di lokasi, ia menemukan mobil beserta kelincinya. Namun Linlin tidak terlihat dimanapun. Sampai akhirnya, Fang Yuke melihat Linlin sedang berjalan ke tengah laut. Fang Yuke mengira Linlin sedang berusaha untuk mengakhiri hidup, jadi dengan panik, ia segera mengejarnya dan berusaha menghentikannya. Padahal, ternyata Linlin hanya ingin mengambil sepatunya yang hanyut. Di momen ini, Linlin meluapkan segala perasaan yang ia rasakan kepada Fang Yuke. Intinya, Linlin mengatakan kalau Fang Yuke tidak perlu lagi berpura-pura peduli terhadapnya. Linlin ingin Fang Yuke menjauh darinya dan tidak lagi mengganggu hidupnya. Linlin juga meminta Fang Yuke untuk kembali saja kepada gadis yang benar-benar disukainya. Tapi, Fang Yuke bersikeras mengatakan ingin menjaga Linlin. Saking frustrasinya dengan Linlin yang tidak peka, akhirnya Fang Yuke mengucapkan juga kalau ia menyukai Linlin. Jadi sebenarnya, Fang Yuke sudah menyukai Linlin sejak mereka berdua berusia 7 tahun. Saat kecil dulu, Fang Yuke penakut dan lemah sehingga sering menjadi target perundungan. Namun kemudian, Linlin muncul membelanya dan memberinya sebuah permen. Sejak saat itu, Fang Yuke datang setiap hari ke toko Linlin untuk membeli pensil. Padahal alasan sebenarnya adalah ia ingin melihat Linlin. Ada suatu kali alih-alih pensil, Linlin yang saat itu sedang jaga toko memberikan Fang Yuke sebuah pulpen sebagai gantinya. Pulpen itulah yang sampai detik ini masih dibawa Fang Yuke kemanapun ia pergi. Beranjak dewasa, Linlin dan Fang Yuke tidak pernah lagi bicara. Linlin bahkan sepertinya menjadi tidak suka padanya. Sampai suatu malam, Fang Yuke mendengar Linlin berteriak di depan kamarnya dan mengatainya burung hantu. Karena itulah, setelahnya, Fang Yuke sengaja begadang setiap malam hanya demi bisa memperhatikan Linlin yang ikut belajar. Fang Yuke juga diam-diam menunggu Linlin tiap berangkat sekolah agar ia bisa berjalan bersamanya. Kemudian, ide liar melintas di benak Fang Yuke. Ia merancang rencana untuk membuat Linlin bisa masuk ke kampus yang sama dengannya. Alasannya sederhana, ia ingin Linlin yang malas belajar dan tidak punya impian itu punya masa depan. Jadi, kegagalan Fang Yuke masuk ke jurusan yang lebih baik bukan karena ia tidak mampu, tetapi memang disengaja.
Makanya, meskipun ia dimarahi karena dianggap menyia-nyiakan kepintarannya, Fang Yuke senang karena rencana yang dirancangnya berhasil. Akan tetapi, menjalani kehidupan kampus ternyata tidak sesederhana dugaannya. Sifat Linlin yang terlalu baik hati dan terbuka pada siapapun membuat Fang Yuke gampang khawatir dan cemburu. Fang Yuke merasa tindakan Linlin yang impulsif itu membuatnya gelisah sehingga ia ingin selalu melindunginya. Oleh karena itu, diam-diam, Fang Yuke selalu memperhatikan dan menjaga Linlin dari balik bayangan. Seiring waktu, rasa suka Fang Yuke terhadap Linlin pun makin besar. Maka, makin bertambah pula rasa takut kehilangannya. Meskipun begitu, tidak ada yang bisa dilakukannya karena Fang Yuke jatuh cinta pada kebaikan, keberanian, juga kejujuran Linlin. Fang Yuke berkata kalau Linlin pernah bertanya, apakah Fang Yuke akan mempunyai kehidupan lain selain belajar setelah dewasa nanti? Dan Fang Yuke kini menjawab kalau Linlin adalah seluruh hidupnya. Pengakuan cinta Fang Yuke ini ditutup oleh ciuman keduanya. Mereka berdua lalu kembali ke kampus, di mana para dosen sudah menunggu untuk menyidang Linlin. Akan tetapi, kali ini teman-teman Linlin tidak hanya diam menonton. Mereka berdiri dan membela Linlin agar ia tidak dikeluarkan dari kampus. Profesor Wang hanya diam lalu meninggalkan ruangan. Sebelum pergi, ia menyuruh semua orang kembali ke kelas termasuk Linlin. Setelah itu, kehidupan kampus berjalan seperti biasanya. Tidak hanya Linlin dan Fang Yuke yang kini resmi menjadi pasangan, teman-teman lainnya pun mendapatkan cinta masing-masing bahkan rutin. Dan film Love the Way You Are pun selesai. Terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!